Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah malam, ada seorang keluar mencari orang yang menerima sedekahnya. Dia bertemu dengan seorang laki-laki yang dia kira orang miskin. Harta yang ingin dia sedekahkan, dia berikan kepadanya. Padahal laki-laki itu adalah pencuri. Di pagi hari, di pasar dan perkumpulan, orang-orang pun ramai membicarakan pelaku sedekah yang memberikan hartanya di tangan pencuri. Bagaimana kisahnya? Sebelumnya, dukung channel kami yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, like, komen positif, dan juga share. Baiklah, kita lanjutkan. Kisah ini bersumber dari buku yang berjudul Kisah-Kisah Sahih dalam Al-Quran dan As-Sunnah, karya Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan seorang laki-laki yang ingin bersedekah secara diam-diam. Yang tahu hanyalah Zat yang Maha mengetahui perkara yang gaib. Sedekah secara rahasia memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sedekah rahasia lebih baik daripada sedekah secara terang-terangan atau terbuka. Di tengah malam ada seorang laki-laki keluar mencari orang yang menerima sedekahnya. Dia bertemu dengan seorang laki-laki yang dia kira orang miskin. Harta yang ingin dia sedekahkan, dia berikan kepadanya. Padahal laki-laki itu adalah pencuri. Di pagi hari, di pasar dan perkumpulan, orang-orang membicarakan pelaku sedekah yang memberikan hartanya di tangan pencuri. Pencuri itu menyampaikan apa yang terjadi padanya. Berita seperti ini ditayangkan di masyarakat skala kecil. Ia beredar dengan sangat cepat. Berita itu didengar oleh pelaku dari orang-orang yang membicarakannya, sementara mereka tidak mengetahui pelakunya. Dia bersedih dan gelisah. Kesedihannya dan kegelisahannya dia ungkapkan dengan ucapannya, "Ya Allah, bagimu segala puji," kepada pencuri. Dia bertekad mengulanginya di malam berikutnya karena dia mengira bahwa sedekahnya telah hilang seperti debu ditiup angin. Ia tidak tepat sasaran menurut Tuhannya. Setelah malam menutupinya, dengan kegelapannya dia keluar dengan sedekahnya. Dia memberikannya kepada seorang wanita yang dia kira miskin. Ternyata dia adalah wanita pezina. Wanita ini pun bercerita sebagaimana pencuri bercerita. Beritanya menyebar luas. Pelakunya mendengar itu. Kesedihan dan kegelisahannya bertumpuk. Dia mengulangi ucapannya yang kemarin, "Ya Allah, bagimu segala puji," pada wanita pezina. Demi mencari pahala, dia bertekad untuk bersedekah untuk kali yang ketiga. Pada malam ketiga, sedekahnya jatuh di tangan orang kaya. Kita bisa membayangkan kesedihan laki-laki ini yang tidak pernah tepat dalam urusan yang diinginkannya sebanyak 3 kali. Kita bisa mengira-ngira keadaannya pada waktu dia mengadu kepada Tuhannya dengan penuh kepedihan. "Ya Allah, bagimu segala puji," kepada pencuri, pezina, dan orang kaya. Laki-laki ini tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis pahalanya. Orang yang menginfakkan hartanya demi mencari pahala Allah, Allah akan memberinya pahala walaupun si penerima tidak berhak untuk menerimanya. Di dalam mimpinya, dia didatangi dengan membawa kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima sedekahnya dan membalasnya dengan pahala. Orang ini diberitahu hikmah besar di balik sedekah kepada 3 orang tersebut. Semoga pencuri itu sadar akan kesalahannya, lalu dia tidak mencuri. Semoga wanita pezina itu menjaga dirinya dari zina dengan harta itu. Dan semoga si kaya ini terdorong untuk berinfak meneladani laki-laki ini yang bersedekah di kegelapan malam agar tidak diketahui oleh orang lain demi mencari pahala dari Tuhan manusia. Dalam banyak hadis disebut bahwa sedekah diterima walaupun ia jatuh ke tangan orang yang tidak diinginkan oleh pelaku sedekah. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya bahwa Yazid bin Akhnas memberikan dinarnya kepada seseorang di masjid. Dia mempercayakan pembagiannya kepada yang berhak menerima.
Lalu anak Ma'an bin Yazid datang dan mengambilnya sementara dia tidak mengetahui bahwa sumbernya adalah bapaknya. Dia membawanya kepada bapaknya. Tentu saja bapaknya menolak menerimanya. Dia berkata, "Demi Allah, kamu tidak aku inginkan." Maka anaknya mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan fatwa dan keputusannya, "Bagimu apa yang kamu niatkan wahai Yazid, dan bagimu apa yang kamu ambil wahai Ma'an." Apa pelajaran yang dapat kita petik dari kisah ini? Yang pertama, pada umat terdahulu terdapat orang-orang soleh yang berbuat kebaikan dan gemar bersedekah. Mereka keluar di kegelapan malam untuk mencari para fakir miskin dan orang-orang yang memerlukan. Yang kedua, luasnya rahmat Allah dalam menerima sedekah walaupun jatuh ke tangan orang yang tidak berhak menerimanya. Pelajaran yang ketiga, kadangkala perbuatan seseorang memberi bekas yang baik yang sebenarnya dia tidak menginginkannya, dan Allah memberinya pahala karenanya. Perbuatan laki-laki ini bisa jadi berguna bagi pencuri, pezina, dan orang kaya dalam bentuk seperti dikisahkan tadi. Pelajaran yang keempat, keutamaan menerima qada dan takdir Allah. Manakala Allah mentakdirkan sedekah laki-laki ini salah alamat dan tidak sampai di tangan fakir miskin, tapi dia menerima keputusan Allah dengan rela, maka Allah memberinya balasan kebaikan. Pelajaran yang kelima, mimpi yang benar termasuk mubasyirah atau berita gembira. Itu adalah salah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Termasuk di dalamnya adalah mimpi laki-laki ini ketika dia diberi berita gembira oleh Tuhannya dengan diterimanya sedekahnya dan dijelaskan kepadanya sesuatu perkara yang tidak dikenal dan tidak diketahuinya. Semoga dapat diambil manfaat. Saksikan terus video-video kisah hikmah channel lainnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu, like, komen positif, dan juga share agar semua mendapat pahala jariah juga. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.